sudah illallah, dipina makalah kuat mahalindona zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ingat niatan ngaos serena opat perkawis, hiji niat karena Allah ngalakonan perintahan, ngalakonan perintahan. Kedua niat micen kabodohan awak abdi supados janten salamat salamat dunia akhirat, salamat dunia akhirat. Katilu namun pastimu niat bade dilakonan ku sorangan sarang sadaya rerencangan, sarang sadaya rerencangan. Kaopat niat ngaos ngahirup hirup agami kanjeng nabi utusan ilahi, nabi utusan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awali, al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada, wa alihi wa sahbihi wa man tabi'u sabila dinil haqqi ghairu muhtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'un basir wa mutakallimu lahu sifatun sab'atun tattazimu. Wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Wa jaizun fi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafiri. Arsala anbiya jawi fatona bisiddi wa tabligi wal amana. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafil maradi. Ismatum kasairil malaika wajibatun wa fadal malaika. Wa musahilu diddu kulli wajibin fa fadlihum sinabihun min wajibin. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fa haqiqatanin. Adamun Idrisun Nuhuduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Isakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Daudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotamun Nagoya alaihimu salatu wassalamu wa alaihim adamatil ayamu wal malakul ladhi bila abin wa ba'dala syurba walanu malahum tafsilu asri minhum jibrilu mikailu israfilu ijrailu munkanakirun wa raqibun wa kada adidu malikun marikwanu tada arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratu musabil huda tamjiluha Zaburu dauda wa injilu ala Isa wa furqanu
taslim wa qabulu imanu nabi yaumi akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma la mukalafi min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hasimun Abdul Manafi yang kasih wa ummuhu Aminatu Zuriyah Arda'u Halimatu Sa'diyah Maulidu bima katal Aminah wafatu bi Thaibatal Madinah atama qoblal wahi arba'ina wa umru qad jawaza sitina wa sabatun auladu faminhumu salasatun minal dzukuri tuhmamu Qasim wa Abdullah wa Wataibu wa Tairun bizaini dayulaqabu atau Ibrahimu min Suriya fa ummu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah sittatun fakhud bihim walija wa arba'un minal inasi dzukaru ridwanu rabbil jami'il karu Fatimatu Zahra balu Ali wa ibnahu Marsitani fadlum jali fa Zainabun wa Badar Ruqayyah wa Ummu Kulsum min Zakas radiyah bisini suatin wafatul Mustafa khair nafatan dan Nabi al-Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummahatun marubiyah Anjatu ammu wa abasun kaza amatu Sofiyatun zatuh tidak wa qabla hijratin nabi Isra min makatil laila likutsi yudra wa ba'da Isra'i urujulis sama hatta ra'an nabi rabbakallama min ghairi kaifin wa hisari maftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balagal ummata bil Isra'i wa qadi khamsatin bilang dirai wa qad siddiqum bitasdiqil lahu wa bil uruji siktu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatun mutasara wa lil awami salatun muyassara najimu tilka ahmadul marzuqi mayam tamili sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wa alihi wa sahbihi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi wa asalul karima ifasal amal wa nafa kulli man bi aqdis syawal abiyaduha maizun bi adil jummali tarihul hali ayu guri jummali samaituha akidatal awami min wajibin fid dini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Wa rawayna fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqulu alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhah alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya asyhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Warawaina dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni
berarti kembali ke redaksi hadis sebelumnya. Warwaina dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin, tidaklah dari seseorang pun, ma min rajulin, tidaklah dari seseorang pun, yantabihu yang ia bangun, yantabihu ia bangun, ma min rajulin, tidaklah dari seseorang pun, yantabihu ia bangun, min naumihi dari tidurnya, fayaqulu lalu ia mengatakan, fayaqulu lalu ia membaca, silakan. Fayaqulu lalu ia membaca, mengucapkan, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata, alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya, asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi khalaqa, yang ia telah menciptakan, alladzi khalaqa, yang ia telah menciptakan, an-nauma, tidur, wal yaqadata, dan bangun. Jadi tidur dan bangun itu semuanya diciptakan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi, alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi ba'atsani, yang telah membangkitkanku, alladzi ba'atsani, yang ia telah membangkitkanku, saliman, dalam keadaan selamat, saliman, dalam keadaan selamat. Jadi hal, namun dina ilmu nahu nama saliman halna, saliman, dalam keadaan selamat, sawiyan, sempurna, sawiyan, yang sempurna. Asyhadu, aku bersaksi, annallaha, sesungguhnya Allah, yuhyi, ia menghidupkan, al-mauta, yang mati. Yuhyi, ia menghidupkan, al-mauta, yang mati. Wa huwa, dan Allah, ala kulli syai'in, atas setiap perkara, wa huwa, dan Allah, ala kulli syai'in, atas setiap perkara, qadirun, maha berkuasa, qadirun, maha berkuasa. Illa qala, kecuali berfirman Allahu Ta'ala, illa qala, kecuali berfirman Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, sodako abdi, sodako benar, abdi hambaku, sodako benar, abdi hambaku. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang bab yang diucapkan ketika kita bangun dari tidur. Ya, kemarin katanya dalam hadis pertama, dalam riwayat dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, gitu ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu ketika seseorang tidur, dia mengikat tengkuk kepala manusia itu dengan 3 ikatan. Ketika ketiga ikatan tersebut akan terurai ketika bangun tidur, lalu ia membaca doa, berzikir kepada Allah, lalu ikatan kedua berwudu, terurailah ikatan yang kedua, lalu sholat, maka terurai ikatan yang ketiga. Nah, lalu di waktu pagi dia bangun dalam keadaan semangat, hatinya bersih. Nah, sebaliknya, kalau pas bangun tidak membaca zikir, apalagi sampai subuhnya kesiangan, maka di waktu pagi dia dalam keadaan malas dan hatinya kotor, seperti itu. Lalu hadis yang selanjutnya adalah tentang doa yang biasa dibaca Nabi. Kemarin baru 3 ya yang diriwayatkan. Doa yang pertama apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ketika mau tidur, ketika bangun
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu hadis yang kedua, ketika bangun tidur Rasul membaca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Lalu yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu 3 doa yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang bangun dari tidurnya lalu ia mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wa yaqadhah, alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya, asyhadu anna Allaha yuhyi wal mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kecuali Allah bersabda, shadaqa anti, hambaku benar. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faidah dari kana adalah menunjukkan sesuatu yang menjadi kebiasaan, sesuatu yang rutin. Karena ada Rasulullah SAW idza habba, ketika beliau bangun, minal laili, di waktu malam, bangun tidur di waktu malam. Idza habba, ketika beliau bangun minal laili, di waktu malam, kabbaro, beliau bertakbir asyron 10 kali. Kabbaro, beliau bertakbir asyron 10 kali. Wahamida, dan beliau membaca tahmid asyron 10 kali. Waqala, dan beliau berkata, Waqala, dan beliau berkata, subhanallahi wa bihamdihi asyron 10 kali. Subhanallahi wa bihamdihi asyron 10 kali. Waqala, dan beliau mengatakan, subhanal qudusi asyron 10 kali. Subhanal qudusi asyron 10 kali. Wasaghfara, dan beliau beristighfar. Dan beliau beristighfar asyron 10 kali. Wahallala, dan beliau bertahlil. Dan beliau bertahlil. Kalau tahlil itu baca apa? Baca la ilaha illallah asyron 10 kali. Sumaqala, lalu beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamati. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, aku berlindung, memohon perlindungan, bika, kepadamu, min dzikid dunya, dari kesempitan dunia, dari kesempitan dunia, wa dziki yaumil qiyamati, dan kesempitan hari kiamat, asyran 10 kali. Summa yaftadihu, lalu beliau memulai as-salata, salat. Summa yaftadihu, lalu beliau memulai as-salata, salat. Qauluha, ucapan Aisyah. Habba, lapad habba. Tadi ada lapad habba, yang mana idza habba minal lail, itu yaitu istaiqadha, bangun tidur. Yaitu istaiqadha, bangun tidur. Nah, hadis dari dalam Sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasulullah SAW itu biasa ketika bangun tidur di malam hari, beliau membaca takbir 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Lalu baca apa lagi? Tahmid 10 kali. Alhamdulillah. Apa lagi? Membaca subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Subhanal quddus 10 kali. Istighfar 10 kali. Tahlil 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah 10 kali. Lalu Nabi memulai sholat. Itu
bacaan yang biasa Nabi baca ketika Nabi bangun tidur di malam hari lalu melaksanakan sholat. Itu bacaannya ya, minimal kita mengamalkan sekali lah. Kamu sampaikan kemarin di awal sudah dibahas, ketika ada sebuah fadhailul amal ya, jangan sampai kita meninggalkan sama sekali. Minimal kita pernah membaca, minimal kita pernah melakukan apa yang Nabi lakukan kan gitu. Lalu yang selanjutnya waraina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud aidan juga an Aisyah radhiyallahu anha, sama kayak dia dari Aisyah radhiyallahu anha aidan juga muntos aya mata gede logatan deui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa artinya? Sesungguhnya karena beliau ada idza staiqadha, ketika bangun tidur, idza staiqadha ketika beliau bangun tidur, idza staiqadha ketika beliau bangun tidur, minal laili di waktu malam, minal laili di waktu malam, qala beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doanya, baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu adalah doa-doa yang biasa Nabi ucapkan ketika Nabi bangun dari tidur. Dari keenam doa ini minimal kita pernah membacanya walaupun hanya satu kali. Ya saya nama sadaya nanti mimpi bangun ke ayo genep doa tidur. Doa yang pertama apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang keempat, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang ke lima, takbir 10 kali, tahmid 10 kali, baca subhanallahi wa bihamdi 10 kali, baca subhanal qudusi 10 kali, istighfar 10 kali, tahlil 10 kali, lalu doa Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah 10 kali. Lalu mulai sholat. Lalu yang keenam doanya la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wala yajuzu sareng henteu meunang. Wala yajuzu sareng henteu meunang naon isti'malu awanil zahabi. Wala yajuzu sareng teu meunang naon isti'malu awanil zahabi, make wadah-wadahan emas. Naon isti'malu awanil zahabi, make wadah-wadahan emas, wal fiddati sareng perak. Wal fiddati sareng perak.
Wa yajuzu sareng meunang naon istimalu ghairihima make salian emas perak. Wa yajuzu sareng meunang naon istimalu ghairihima make salian emas perak minal awani tina pirang-pirang wadah. Minal awani tina pirang-pirang wadah. Tos sabadana kamari urang tos ngabahas tentang bab istihalah atau bab anu ngabahas tentang peralihan barang najis berubah menjadi suci. Ya, tos dibahas sebelumnya bahwasanya pada dasarnya perkara najis itu tidak bisa menjadi suci. Ya, perkara najis tidak bisa menjadi suci kecuali barang mutanajis. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Lamun najis mah dari unsur pembentuk memang dia adalah barang najis. Kalau mutanajis mah barang yang asalnya suci lalu terkena najis, namanya mutanajis. Barang najis tidak bisa disucikan. Ya, jika caiki, ya, lalu apalagi kotoran itu gak bisa disucikan karena memang dari segi unsur pembentuk dia adalah najis. Lalu kalau mutanajis dia bisa disucikan kembali. Contohnya adalah pakaian yang terkena kotoran. Cukup dihilangkan kotorannya maka dia kembali menjadi suci. Nah, namun ada pengecualian yang dalam bab fikih disebut dengan bab al-istihalah. Di bab istihalah itulah peralihan dari barang najis berubah menjadi suci. Setidaknya ada 3 perkara yang asalnya najis bisa berubah menjadi suci. Yang pertama apa? Kulit bangkai. Kulit bangkai itu najis. Semua yang ada pada bangkai, mau bulunya, mau tulangnya, mau dagingnya, atau kulitnya, semuanya najis. Kalau dikonsumsi haram, karena statusnya adalah bangkai. Ya, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Namun ada satu bagian tubuh dari bangkai, yaitu kulitnya, yang bisa disucikan. Bisa disucikan, lalu bisa dimanfaatkan, boleh dipakai untuk pakaian, boleh dipakai untuk dompet, untuk sabuk, untuk sejadah sholat, silahkan. Dan itu boleh diperjualbelikan, silahkan. Yaitu dengan cara disamak. Kemarin cara disamak itu langkah-langkah yang pertama apa? Hilangkan atau bersihkan kulit dari hal-hal yang membuat kulit menjadi bau. Dari mulai lemaknya, darahnya, uratnya, daging yang tersisa, lamadnya, bersihkan. Termasuk bulu-buluna oke dibersihkan. Karena bulu bangkai adalah najis. Bulu bangkai najis. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam ramuan atau campuran barang-barang yang memiliki sifat kesat, sepet artinya. Bisa itu barang yang suci, semisal kulit pohon atau buah yang memang kesat, sepet, atau barang najis seperti dari zarkil hakimam, yaitu kotoran merpati katanya, bisa menjadi bahan untuk menyamak kulit. Mulung lantai japati ya, saember sudah tak kulit anu menang ngabersihan tadi lolokkan kadinya basuh nges merata, angkat banjur kucai tos suci ya, boleh untuk digunakan, boleh untuk dijual. Lalu yang kedua adalah khomer, ketika dia menjadi cuka dengan sendirinya. Yang ketiga adalah wa masoro hayawanan, sesuatu yang menjadi hewan, contohnya adalah belatung pada bangkai. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang hukum menggunakan wadah-wadahan dari emas dan perak. Bagaimanakah hukumnya? Jadi dia awala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddah. Tidak boleh. Makna dari tidak boleh di sini adalah haram. Haram hukumnya kita menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Kemudian haram hukumnya bagi siapa? Baik itu laki-laki
ataupun perempuan. Alasannya mengapa diharamkan lima fihi minal khuyala wa kasri qulubil fuqara. Ada dua ilat, dua alasan mengapa wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak itu haram untuk digunakan. Yang pertama adalah termasuk ke dalam kategori sombong, khuyala. Lalu yang kedua adalah akan membuat hati orang miskin, orang fakir tersakiti ketika ningali eta ember wae tindak tina emas gitu nya. Onde gelas tina emas, kloset tina emas gitu. Nah, dari piring tina emas gitu. Pokoknya wadah-wadahan anu aya di imah tina emas itu akan membuat orang miskin ketika melihat itu akan merasa sakit hati. Nah, ini boro-boro tina emas tina beling we gitu ka bedak kan gitu. Nah, itu adalah diantara ilat diharamkannya menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Ya, haram itu kalau tidak ada darurat. Nah, kalau ada darurat maka itu diperbolehkan. Misalkan contoh darurat apa? Seperti mau minum tapi tidak ada lagi gelas selain gelas dari emas, maka boleh untuk menggunakannya, silakan. Itu tuh ada di wadah di mana-mana neangan wadah anu tina beling tuh aya. Tina bahan lain aya ge tina emas, daripada teu nginum ya so gak apa-apa minum dari itu kalau kondisinya darurat, silahkan. Tapi ketika kondisinya tidak sedang mendesak, kondisinya sedang biasa-biasa, maka haram hukumnya menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah menggunakannya saja? Tidak. Membuatnya pun itu sama, haram hukumnya. Wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairil istimal. Ieu mah teu dipake sama, dijieuna oge haram meskipun tidak digunakan. Nah, untuk dipajang haram, dipajang hukum. Ya, memajang gelas emas, piring emas, sendok emas misalkan, ember emas dipajang unggul, mangkok emas dipajang unggul, tidak haram sami meskipun tidak digunakan. Terus tadi kan yang diharamkan itu hanya dari emas dan perak. Bagaimana kalau dari bahan selainnya? Boleh bahan selainnya, meskipun bahannya lebih mahal daripada emas dan perak. Terbuat dina naon? Dina berlian. Dina naon? Dina mutiara. Dina naon? Dina intan. Dina naon? Dina batu mulia nu lain lah. Lebih mahal dibatan emas jeung perak. Boleh. Alasanna kumaha? Nah, tadi ari emas perak ulah ari batu nu leuwih mahal seperti mutiara berlian eta dimeunahkeun. Nah, cenah alasanna li'annal fuqara'a yajhalunaha wala tankasiru qulubuhum bi ru'yatiha lakin ma'al karoha. Alasanna jelema fakir mah teu nyerahueun eta teh mutiara, eta teh berlian, nyahona ge emas kan nu mahal teh. Perak nu mahal. Adapun berlian mah kadang teu arap palit eta teh berlian sugan teh kaca we cenah. Saking ku herangna siga kaca. Jadi sehingga ketika mereka melihat, mereka tidak merasa sedih atau hatinya sedih lah, tidak melihat ketika melihat barang tersebut meskipun dari harga lebih mahal, hanya saja makruh katanya. Lakin ma'al karoha. Itu adalah wadah-wadahan. Jadi tadi haram hukumnya kalau tidak ada hajat dan tidak ada darurat menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau menggunakan selainnya meskipun itu lebih mahal sekalipun itu diperbolehkan. Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa diharamkan. Yang pertama apa? Termasuk ke dalam bentuk sombongan. Yang kedua akan membuat hati orang yang fakir, orang yang miskin akan merasa tersakiti, ya, merasa sedih gitu lamun ningali perhiasan wadah-wadahan anu memang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana kalau perhiasan? Kalau perhiasan silahkan dan naon. Perempuan tapi emas itu boleh untuk perempuan, ya, bukan emas ya. Emas boleh, emas juga boleh untuk perempuan.
muntasab ke emas-emas. Ya. Perempuan itu boleh pakai emas, silahkan. Untuk laki-laki haram. Sutra perempuan boleh. Perempuan. Kalau laki-laki haram. Sehingga kalau ada misalkan tradisi tukar cincin saat tunangan, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tidak ada tradisi dalam Islam tukar cincin, apalagi kalau cincin yang digunakan oleh laki-laki adalah terbuat dari emas. Jelas itu haram, karena laki-laki haram menggunakan perhiasan dari emas apapun bentuknya, mau itu kalung, cincin, ya, gelang dan lain sebagainya. Untuk laki-laki haram. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Wasiwaku sareng ari siwak. Siwak teh nyusur. Wasiwaku sareng ari siwak atau nyusur eta musahabun disunahkeun fi kulli halin dina sakabeh kaayaan. Fi kulli halin dina setiap kondisi. Fi kulli halin dina setiap kondisi. Illa ba'da zawali, kecuali sabada lingsirna panon poe. Tergelincirna panon poe. Illa ba'da zawali, kecuali sabada tergelincirna panon poe liso imi pikeun jalma puasa. Tergelincir panon poe teh zawal teh waktu zuhur. Waktu zuhur kan zawal, tergelincirna matahari. Dari hadul istiwa, khatul istiwa. Eta waktu zuhur. Makruh cenah kalawan makruh tanzih adalah orang yang berpuasa bersiwak setelahnya waktu zuhur. Isuk mah teu naon siwak. Ieu mah sebelum zuhur teu meunang. Makruh hukumna. Akan tetapi pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi tidak makruh secara mutlak. Nek tos zuhur nek samemeh lohor siwak kerja manu puasa henteu makruh. Eta menurut pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Tapi pendapat yang ada di sini ada yang menyebutkan makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa setelah zuhur itu makruh dengan makruh tanzih melakukan siwak. Wa huwa sareng ari siwak fi salasati mawadhi'a dina tilu birang-birang tempat. Wa huwa ari siwak fi salasati mawadhi'a dina tilu birang-birang tempat eta asyaddu leuwih banget. Eta asyaddu leuwih banget naonana istihbaban sunnahna. Naonana istihbaban sunnahna. Tamyiz zamina lamun logata naonana apane naonana. Naonana istihbaban sunnahna. Inda taghayyuril fami tegasna kahiji namina badal. Inda taghayyuril fami tegasna kahiji nalika berubahna mulut. Inda taghayyuril fami tegasna kahiji nalika barobahna mulut min azamin tina lila teu ngomong. Min azamin tina lila diam teu ngomong atau teu dahar. Jadi azamin itu aya dua manana. Kahiji teu ngomong lila lamun ngabetem ya. Lila teu ngomong teh sok bau cenah mulut. Namina azam bau mulut anu ditimbulkan lama teu bicara teu ngomong namina azam. Atau tadi teu dahar teu makan lila namina azam. Wa ghairihi sareng saliyana azamin. Wa ghairihi sareng saliyana azamin. Wa indal qiyami sareng nalika hudang minan naumi tina sare. Wa indal qiyami sareng nalika hudang minan naumi tina sare. Nu kadua ketika bangun tidur ya, udang sare sunat siwak. Wa indal qiyami sareng nalika nangtung ila sholati nek salat. Ila sholati pikeun salat. Wa indal qiyami sareng nalika nangtung ila sholati pikeun salat. Tos ayeuna urang ngabahas tentang siwak ya, ngabahas tentang siwak. Naon siwak teh? Siwak teh diitlakan disebut sebagai mayustakubi, sesuatu yang digunakan untuk bersiwak.
Nah, min arokin berupa kayu arok. Jadi yang dimaksud dengan siwak itu bisa dikatakan melakukan nyikat huntu atau alat anu digunakeunana siwak. Jadi makna siwak itu menggosok gigi atau alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Dua-duanya sama maknanya siwak. Nah, siwak ini termasuk dalam bab fikih itu adalah termasuk ke dalam khisalul fitrah. Apa itu khisalul fitrah? Perkara-perkara yang fitrah, perkara-perkara yang suci, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ibnu Abbas menafsiri bahwasanya Allah menguji Ibrahim dengan 10 perkara, dan itu termasuk perkara fitrah. Di antara perkara fitrah adalah pertama siwak. Jadi siwak termasuk dalam fitrah, kebersihan, kesucian. Nah, fitrah siwak itu untuk menyucikan apa? Untuk menyucikan, membersihkan gigi. Ingat, Islam itu agama yang rapih. Islam itu agama yang bersih. Allah dan Rasulnya menganjurkan umat muslim untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kerapihan. Goreng kacida lamun umat muslim huntuna koneng gitu. Kok mau bari bau ngerakeun eta. Nah, bosin teh huntuna teh harideung keuseun koneng. Itu berarti tidak menjaga fitrah. Nah, Islam itu mengajarkan demikian, sehingga ada syariat yang namanya siwak. Apa fungsi siwak? Untuk membersihkan gigi. Siwak secara bahasa maknanya adalah ad-dalku, menggosok. Nah, secara istilah syara, siwak adalah menggosok gigi dan sekelilingnya dengan perkara yang kasar. Apapun itu silahkan, asalkan kasar, boleh untuk dipakai bersiwak. Namun yang paling utama untuk digunakan bersiwak adalah kayu arok. Kayu arok itu kayu yang ada di Arab, biasanya suka dibawa nih oleh jamaah haji. Ayeuna mah teh jauh-jauh loba nu dagang. Bahkan budak irma ge daragang 10 ribuan baru minimal boga hiji. Para ibadah. Siwak itu ibadah, iya ibadah. Itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Dalam hadis Nabi mengatakan, laula an asyuqu ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak akan membuat berat atas umatku, pasti aku akan memerintah mereka untuk siwak setiap kali sholat. Lamun teu sampai ngaberatkeun mah ku Nabi teh nek diwajibkeun eta siwak. Eta saking dianjurkeunana siwak tiap nek sholat. Riwayat lain ma'akuli wudu, serta setiap wudu. Nah, sehingga sunnah ke urang berarti ya siwak teh nek sholat, nek wudu siwak. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan as-siwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi. Siwak itu membersihkan, menyucikan mulut dan membuat Tuhan Allah menjadi ridho kepada kita. Dalam hadis lain Nabi mengatakan rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat salat dengan bersiwak itu lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Itu bisa digunakan kumanehan di ya. Ngadali lah. Ayo siwak. Barang siapa yang siwak maka pahalanya dilipat gandakan. 2 rakaat sholat dengan siwak lebih utama dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Laku. Udah silahkan ya Pak. Nah, memang benar ayat hadis, ayat riwayat, mun ngawadul ya menyaulah atas sama imam benar ayat siwak, ya boleh dijadikan hujah, dijadikan promosi oleh mereka yang jualan siwak. Dalam hadis lain Nabi mengatakan fadlu sholati bisiwaki ala sholati bighairi siwak sab'ina dhifan. Keutamaan sholat dengan siwak dibanding sholat tanpa siwak adalah 70 kali lipat. Oke, tingkatan nanti beda 70 kali lipat. Yang makna sholat dengan siwak tanpa siwak.
Di antara faidah siwak mengapa sangat dianjurkan banyak, bahkan ulama sampai menyebutkan 70 keutamaan siwak. Bayangkan 70 keutamaan siwak, baik itu keutamaan untuk kesehatan gigi, kesehatan badan, atau untuk akhirat nanti. Jelas berpahala, jelas berpahala. Di antara faidahnya atau manfaatnya adalah akan menambah fasohah. Fasohah itu menambah fasahah dalam mengucapkan lafaz-lafaz, terutama huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Fasohah, ba ta sa itu fasohah nanti. Fasihah. Lalu menambah akal, ya, kecerdasan. Mun maneh butak wae otak teh loba siwak gitu. Sawe otak butak teh kuntuna karone ngahalangan karena kinerja otak kan gitu. Nah, akan menambah kecerdasan, wal hifdi, dan menambah hafalan gitu. Mun maneh hayang babari hafal loba sih siwak. Wa yuhuddul albasara, menajamkan pandangan mata. Wisahilun niza, akan memudahkan sakardul maut. Kan di antara ikhtiar jelema anu hese maot teh disiwakan gitu. Siwakan gigina bersihan. Wa yudhaiful ajra, akan mendobelkan, nikelkeun kana pahala. Wa yubdi syaiba, memperlambat penuaan tuh. Kudu make obatnya melakukan antioksidan dan bisa siwak. Wayub di usyaibatnya memperlambat huis atau penuaan badannya. Jadi awet muda jangan menusuk. Loba tah dia mana menek promonya. Wayutayyibu raihatal fami, membuat bau mulut menjadi wangi, segar jadinya. Kalau sampai bau jengkol. Bau putih. Paling bau bangke kan gitu. Bau bangke akibat padahal tengah dahar bangke, nah bau bangke kan gitu. Nah cirining mulutnya tak ada dibersihan. Jangan sampai muslim itu seperti itulah. Makanya ada syariat menjaga kebersihan gigi, yaitu dengan siwak. Hukum siwak pada dasarnya adalah sunat, dan itu dianjurkan oleh Nabi dengan anjuran yang tegas kan. Kalau tidak sampai memberatkan, Nabi pasti akan memerintahkan itu. Lalu ada doanya, doa siwak itu Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Itu diantara doa yang dibaca saat bersiwak. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya pada gigi adalah caranya melebar gigi mah, berarti dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Bi ayyabda abijani bi pamihi al aiman aysa'ibahu fil asnan, dari kanan ke kiri. Ya. Lamun untuk lidah itu panjangnya, namun lidah ge sami digosok, tapi ditojoskeun. Nah, ya, lidah digesekkeun ka jero, lain di melebar lain. Nah, itu adalah tata cara dalam siwak. Bagaimana cara memegangnya? Tuh megang lagi ayat tata carana. Carana ayyuj'ala khinsiru yadi wa yumatahu, kelingking tangan kanan di bawahnya, kita kelingking tangan kanan. Wal binsir wal wusta wasababah fawqahu, binsir itu ini jari manis. Lalu apalagi wusto jari tengah, wasababah telunjuk di atas ya. Wal ibham tahtahu, lamun anu ibham itu ibu jari di bawah. Iya ta berarti megang nanti ayat contohna maksudnya megang siwak. Iya ta. Barang di kio. Mau di kio. Nah, iya ta. Nah, oh itu caranya. Ulama mengajarkan demikian. Ya enggak apa-apa dipraktekkan ayat caranya. Nah, jadi yang 3 di atas, 2 di bawah ya. Nah, panjangnya, saya nama sunat nama cenah tidak boleh lebih dari 1 jengkol. Sejengkal sakieu sunat nama teu leuwih ti sajengkal. Aduh, panjang dari 1 panjang deh. Ya, ulah kurang ti 4 jari. 4 jari ruas jari ini 4 jari sakieu.
Sunah nama 4 jari sekian 4 jari tong kurang didinya sunah saya. Nah, itu adalah siwak. Lalu siwak itu tadi dikatakan sunnah dalam setiap keadaan, ya. Setiap keadaan apapun itu sunnah, kapanpun, dimanapun sunnah untuk bersiwak. Ya, terutama ketika bau mulut mengalami perubahan, apakah lama tidak bicara atau lama tidak makan atau makan sesuatu yang beraroma bau, makan jengkol, makan putih, makan bau-bau naonnya tidak harus makan bau-bau, maka sunat untuk siwak. Ada lagi selain itu sangat dianjurkan, jadi kan tadi ketika baru bangun, yang kedua ketika bangun tidur, yang ketiga ketika mau sholat, ya. Jadi yang dianjurkan itu satu ketika bau mulut, yang kedua ketika mau sholat, lalu bangun tidur. Bahkan ada lagi diantaranya adalah ketika mau wudu sunat untuk ini dulu, maca Quran sunat siwak dulu, asup ke Baitullah, asup ke imah sunat siwak dulu, naik sare sunat, bangun sare sunat siwak dulu, naik ngaji bahkan maneh naik ngaji ayeuna sunat siwak dulu, marwah siwak dibagi handi beres ngaji bayar kan ya, jualan. Oh tong ieu mah teman mah tengah bangkrut teman mah ngadukung beli gitu, teman eta ada teman minta diskon aja mah sama iya naon mamala itu ya. Lalu selain siwak katanya ada lagi perkara fitrah selain itu. Di antaranya adalah al-iktihal. Ini kesunahan yang minimal kita melakukannya. Pernah lah minimal. Iktihal itu ini apa, dicelak. Mata teh di hidungan make sifat namanya ismid. Ini orang Arab masuk hidung mata nanti. Itu namanya ismid. Apa iktihal sunat. Ya. Kanan 3 kali sunahnya, lalu kiri 3 kali sunahnya setiap malam ketika mau tidur. Ya, doana Allahumma nawir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Itu diantara doa bercelak. Nah, diajar mah itu mata teh hidung halus. Ya, salah satu kesunahan. Lalu ada lagi yang ketiga adalah iddihan. Iddihan itu berminyak lebih banget berminyak. Jadi awaknya dibaluran ku minyak. Ya, ketika kulit kering terutama atau di musim panas. Itu adalah diminyakan, pakai lotion artinya hembo ditong sampai ke umat Islam teh kulit nanti burik ya. Burik. Dan pakai lotion, pakai pelembab kulit itu tadi iktihal kena tong sampai ke umat muslim itu loba cileuhan gitu. Mantana teh rame teh. Lalu yang keempat adalah izalatu syaril ibti, menghilangkan bulu ketiak. Cabutan ke lalaki. Lamun awewe dikerok, lalaki dicabut, sunat nanti awewe dikerok. Bulu kelek, langsung ke rebik, ciga ngage apa? Ciga ngangais hayam hidung gitu. Eta umat gitu kan. Umat muslim itu rapi, bersih harusnya. Lamun aya nu pitunya tidak mengamalkan ajaran Islam itu. Ya. Ketiak itu dirapihkan, bulunya dicabut, bagusnya untuk laki-laki, untuk perempuan dikerok. Lalu yang kelima adalah izalatu sya'ril anah, mencabut atau menghilangkan bulu kemaluan. Ya. Sunahnya kalau untuk laki-laki dikerok justru dikerok, untuk perempuan dicabut. Cabutan hiji. Lalu yang keenam taklimul adhafir, ya, menggunting atau memotong kuku. Dimulai dengan tangan yang kanan. Caranya bagaimana? Ada 2 cara diantaranya. Pertama yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, caranya gini. Pertama mulai dari telunjuk, iyalah tak curug.
telunjuk kanan. Sadayana dimulai di kanan, tadi kiri, di kanan, tapi beda praktek. Praktek pertama dari Imam Al-Ghazali adalah dimulai dari musabbihah al-yumna, telunjuk tangan kanan. Lalu kemana majunya? Sampai ini. 1, 2, 3, 4. Lalu ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terakhir di sini. Ya, berarti ikhlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berakhir di ibu jari tangan kanan. Itu yang dipraktekkan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu ada lagi riwayat dari Imam An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi kayak gini, sama mulainya dari telunjuk juga. 1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Ya. Lalu 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu ya. Imam Nawawi 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Imam Ghazali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Imam Nawawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak pakai yang mana, Bapak? Biasa sering yang praktek yang kedua, itu yang biasa di tadi riwayatnya Imam An-Nawawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, praktekkan itu poho. Ya, kalau sudah biasa itu mau poho dan jadi kebiasaan nanti seperti itu. Bapak semenjak di pondok tahun ini praktekkan sampai sekarang alhamdulillah sudah terbiasa. Nah, kalau kaki sama prakteknya. Kalau kaki itu mulai dari kelingking kaki kanan. Ya, anggap kaki kelingking kaki kanan berakhir di kelingking kaki kiri. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lamun suku kaki atau suku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, praktek ke bulannya. Sunahnya kapan untuk potong kuku itu? Sunahnya adalah hari Senin, hari Kamis, Jumat pagi. Lalu setelahnya dipotong sunat untuk dibasuh, gitu, dikumbah. Lalu yang ke-7 berarti ya. Kesunahan yang ke-7 adalah khitan. Di khitan, nah ini bagi laki-laki ini wajib kalau sudah balik. Bagi perempuan pun ada yang mengatakan wajib. Bagi perempuan ada juga yang bahkan mengatakan bagi perempuan itu tidak wajib, sunnah saja. Ya. Bahkan Darul Ifta Mesir, itu rumah bagi fatwanya ulama Mesir, itu mengatakan khitan bagi perempuan itu bahkan bisa jadi haram kalau itu membahayakan. Tapi ada banyak versi pendapat ulama yang menyebut bahwasanya bagi perempuan itu sama hukumnya adalah wajib. Sama juga bagi laki-laki. Ya, sunahnya kapan? Wa yusannu ayyakuna fi yaumi sabi min yaumi bilada. Sunahnya di hari ke-7. Sunah nama. Pas poe ke-7 teh sunahnya ya. Pas ke-7 itu pertama di khitan. Lalu digunting rambutna, akikah dia namina. Lalu diberengaran. Itu saya nama. Ada orang mau hitam tengah daguan SMP dulu. Daguan daik. Anak kecil itu adalah urusan orang tuanya, ya. Jadi orang tua seharusnya yang melakukan itu. Orang tua yang punya pandangan kapan si anak harus dihitan, bukan ngadaguan kahayang anak. Atau mau ngadaguan kahayang anak mah ira kahayang. Tentunya mau masih SMP masih kan di keureut kan gitu. Aya kejadian SMP can kenapa? Sabab nunggu mau sok sieuneun. Budak leutik mah atuh bawa ka dokter Ajat aya nama di Geresel. Kamu ada sirasi 2 tahun. Ya, di Arab mah 7 poe coba. 7 poe langsung disunat, langsung dikhitan. Nah, khitan termasuk ke dalam perkara fitrah yang ke-7. Lalu yang selanjutnya adalah qasus syarib. Qasus syarib itu merapihkan kumis kalau mau kita memelihara kumis. Bagaimana qasus syarib itu? Jadi merapihkan kumis yang ujung-ujungnya saja. Jangan sampai kumis itu menutup bibir.
Sampai-sampai kalau lamun minum kopi teh mah hampasan teh narek atau lamun udud ya hasuknya jadi ngepul gitu kumisnya. Nah dirapikan. Jadi bibir itu jangan sampai tertutup oleh kumis. Namina qasyus sarib. Ya. Lalu apalagi ya masih banyak lah. Di antaranya itulah cukup ya. Jadi di antara perkara-perkara fitrah yang dianjurkan bahkan disunahkan bahkan ada yang wajib tadi ya, itu diantaranya adalah siwak, lalu bercelak, lalu memakai lotion ya, minyak di minyak tubuh ketika kering atau musim panas, lalu menghilangkan bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan, memotong kuku, lalu khitan, lalu merapikan janggut, merapikan kumis, dan seterusnya. Ya, itu siwak. Tadi secara garis besar siwak itu sunnah, dianjurkan dalam setiap keadaan. Namun diantaranya ada 3 hal, 3 tempat, 3 kondisi yang siwak itu sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. 1, ketika bau mulut, ya, baik karena lama tak bicara atau tidak makan atau memakan yang bau-bau. Nuka 2, bangun tidur. Anu ketiga, ketika mau melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita terbiasa melakukannya dari sekarang, amalkan. Nanti kalau sudah terbiasa akan jadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Ya amalkan ya. Wallahu a'lam. Robin Fana bima lantana Rabbi alina Radiyam ta'una Rabbi fakina wa faki alana Wa korobatilana bidinina Tawasana bita'alumin Tawasana bita'limin Antar zukrona wasi'an Wa antar zukrona amanan Abitawasul kupangawasan Abitawasul kupangurukan Mugi Gusti